berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Hak Kaisar dan hak Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar dua hal yang dijelaskan oleh Yesus. Hak Kaisar dan hak Allah. Apa yang dikatakan Yesus ini untuk menjawab jebakan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan juga kaum Herodian yang menjebaknya dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan, Yesus menunjukkan kepada mereka tentang dua hal, yakni hak Kaisar harus diberikan dan hak Allah juga harus diberikan kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, apa yang dimaksudkan dengan hak Kaisar dan hak Allah? Dengan menyebut hak Kaisar, Yesus mau membicarakan tentang hal-hal jasmani, hal-hal duniawi yang harus berlangsung di atas muka bumi ini. Bahwa kita wajib memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya. Yesus sangat mengetahui dinamika perjalanan hidup manusia di dunia ini, bahwa ia butuh kerja, ia butuh relasi, ia juga butuh hukum dan juga peraturan untuk menjamin kelangsungan hidupnya di dunia ini. Dan Yesus menegaskan ini perlu supaya menjaga kehidupan manusia di dunia ini berlangsung baik. Oleh karena itu, terhadap hal ini Yesus menegaskan dengan mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Yesus mau mengajak kita untuk dengan sungguh-sungguh memaksimalkan seluruh bakat dan potensi hidup kita di dunia ini dengan mengusahakannya secara baik. Yesus tidak mau mengajak kita untuk menyangkal hal-hal duniawi, tetapi mau mengajak kita untuk memaksimalkan hidup dengan menggunakan hal-hal yang harus berlangsung di dunia ini. Hal yang kedua, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya mengatakan hak Allah harus kita berikan kepada Allah. Dengan menyebut ini, Yesus mau mengajak kita untuk sampai kepada suatu alasan mendasar di balik semua hak Kaisar ini. Bahwa semua yang ada di dunia ini ada penyebab utama, yaitu Allah yang menyelenggarakan dari yang tiada menjadi ada. Maka Yesus mau mengingatkan kita bahwa sekalipun kita diminta untuk memberikan kepada Kaisar apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, Yesus mau mengingatkan kita bahwa semua itu ada penyebab utama, yaitu Allah. Maka kita diminta untuk tidak berfokus semata-mata hanya kepada hal-hal duniawi jasmani, tetapi kita perlu ingat penyebab utama di balik kehidupan kita, di balik semua alam semesta yang ada, yaitu Allah. Maka wajib juga kita berikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Apa itu? Iman dan kepercayaan kita bahwa Dialah yang menyelenggarakan hidup ini. Maka Yesus mau mengajak kita agar menjaga hidup ini, irama ini, untuk tidak mempertentangkan hak Kaisar dan hak Allah, tetapi menjalankan keduanya pada porsinya yang benar, di atas nilai-nilai luhur yang baik, demi kebaikan, demi kedamaian dan kesejahteraan hidup kita di dunia ini, dan terutama demi keselamatan kita. Menariknya bahwa terkadang kita membuat pertentangan di antara hak Kaisar dan hak Allah, yaitu bahwa dengan mengatakan saya sudah beriman, saya lebih suci dari orang lain, saya bisa setara dengan Allah dan seterusnya, atau dengan mengusahakan hal-hal duniawi, saya tidak lagi butuh Allah dan sesama serta seterusnya. Saudara-saudari terkasih, hak Kaisar dan hak Allah itu menyangkut hidup rohani dan jasmani. Semua harus dijalankan seimbang.
dalam konteks karya keselamatan, dalam konteks keselamatan kita di dunia ini, bahwa kita dituntut untuk memaksimalkan hidup, taat aturan dan hukum di dunia ini, memaksimalkan potensi dan bakat kita dengan mengerjakan ladang setia pada pekerjaan kita. Tetapi kita harus ingat, Tuhan adalah penyebab utama dari kehidupan dan keberadaan kita di dunia ini. Maka sesibuk-sibuknya kita di dunia ini, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena ketika kita menjalankan hal-hal duniawi ini dan menguasai hal-hal yang rohani, yang terjadi adalah kita saling menjebak, saling menjatuhkan, saling iri hati, dan saling cemburu, bahkan saling melenyapkan di tengah-tengah kita. Tetapi dengan menekankan hak Allah dalam konteks iman kita, kita akan mampu menyikapi setiap permasalahan dunia ini dengan istilah win-win solution. Semua bisa dimenangkan. Harkat dan martabat orang, harkat dan martabat diri kita, dan terutama kemuliaan Tuhan dimenangkan ketika kita menyikapi masalah-masalah yang muncul dengan kekuatan Allah atau iman kita. Kita mohonkan rahmat dan berkat dari Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga Engkau menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu menuntun kami di jalan yang benar. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, dan terutama mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, yakni mereka yang sakit dan letih lesu berbeban berat. Berkatilah kami semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.